Kali ini kita akan membahas beberapa makanan khas Karo. Oke, langsung saja kita mulai. Masakan ini membutuhkan waktu hingga berjam-jam untuk membuatnya. Hal tersebut agar bumbu dapat meresap dengan sempurna ke dalam ikan. Untuk jenis ikan yang digunakan yaitu ikan mas, namun dapat juga diganti dengan ikan lain sesuai selera. Rasa dari masakan ini yaitu asin, asam dan juga pedas. Kalau yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi. Saking populernya, makanan ini dijual di beberapa restoran khas Karo yang tersebar di Indonesia. Makanan ini menjadi ikon khas Sumatera Utara. Belum lengkap rasanya mengunjungi tanah Karo kalau belum menyicipi masakan khas satu ini. Lomok-lomok adalah daging B2 yang dimasak dengan darahnya, dan rempah-rempah lainnya seperti kunyit, kemiri, santan dan bumbu lainnya. Trites merupakan makanan khas Karo yang sangat unik. Dijamin tidak akan ditemukan di daerah lainnya. Makanan ini terbuat dari rumput-rumputan yang ada di dalam usus sapi, kerbau atau kambing. Rumput ini bukan yang berasal dari usus besar sapi, sehingga bukanlah rumput yang akan dijadikan kotoran, melainkan rumput yang berasal dari kantung penyimpanan atau usus sapi. Rumput tersebut kemudian dimasak bersama bumbu-bumbu dan jeroan sapi lainnya. Cipera adalah tepung jagung yang terbuat dari jagung tua yang digongseng, kemudian dihaluskan, digiling. Masakan ini sejenis dengan gulai ayam yang sangat kental karena diberi cipera. Makanan ini juga terbuat dari daging ayam kampung. Makanan ini merupakan makanan berkuah yang menggunakan bumbu khas Karo. Namun uniknya, kuah tersebut berbahan dasar darah ayam. Makanan satu ini juga termasuk dalam makanan ekstrim khas Karo. Ulat sagu yang digunakan yaitu yang berasal dari bagian dalam pohon aren yang sudah mati. Sebenarnya ulat sagu merupakan larva dari kumbang berkepala merah. Makanan yang satu ini sangat unik, karena merupakan makanan peninggalan turun-temurun, yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh orang Karo. Makanan ini terbuat dari adonan beras ketan, yang kemudian diisi dengan campuran antara kelapa parut, dan gula aren, atau gula merah. Makanan yang satu ini biasanya disajikan bersama dengan nasi dan ikan teri. Proses pembuatan cincang bohan yang menarik ini, membuat banyak orang penasaran untuk mencicipinya. Nomor dadaya bagay dahin tati warga akong Masak telu memiliki arti 3 masakan. Bukan berarti makanan ini terdiri dari 3 masakan yang berbeda, namun ada 3 elemen masakan dalam satu hidangan. Masakan ini mirip dengan trites. Bahan utamanya yaitu rumput yang ada di lambung sapi. Setelah rumput dikeluarkan dari lambung sapi, rumput tersebut diperas hingga beberapa kali. Kemudian air perasannya dimasak untuk dijadikan kaldu. Makanan ini biasa disebut dengan jong laba. Jong dalam bahasa Indonesia berarti jagung. Jong labar terbuat campuran tepung dan jagung yang ditumbuk halus, yang dibalut dengan daun pisang dan dikukus hingga matang. Lemang dalam bahasa Karo disebut rires. Lemang yaitu makanan yang terbuat dari beras ketan atau beras pulut yang dimasak dalam bambu. Lemang memiliki rasa yang unik karena proses pembuatan lemang yang dibakar di dalam bambu sehingga menciptakan rasa yang unik dan khas.
kunci pembuatan lemang ada pada bambu yang digunakan, karena bambu mempengaruhi lamanya kematangan dan rasa dari lemang. Yang belum disebutkan, silahkan tambahi di kolom komentar. Sekian 12 makanan khas orang Karo. Terima kasih. Mejuah jua.